Bab 4. Perjuangan dalam kesepian. 7 tahun telah berlalu sejak Sri Kandi menjadi arwah. Tubuhnya mungkin telah tewas dalam ritual gelap Sekar Sari, tetapi jiwanya tetap hidup, belajar dan berkembang dalam dunia gaib. Selama 7 tahun itu, ia menguasai energi gaib di sekeliling rumah keluarganya, mempelajari kekuatan gelap, dan mengamati gerak-gerik Sekar Sari yang telah menguasai seluruh harta keluarga. Sekar Sari hidup dengan sombong dan serakah. Ia mengendalikan rumah keluarga Sri Kandi, menikmati kekayaan, kekuasaan dan pengaruh yang dulunya menjadi milik Sri Kandi dan orang tuanya. Ia merasa tak tergoyahkan, yakin bahwa arwah anak kecil yang tewas itu tidak akan mampu menandingi kekuasaannya. Namun malam itu berbeda. Dari sudut gelap rumah, muncul sosok kecil bercahaya. Tubuh Sri Kandi kini berdiri di hadapan Sekar Sari. Matanya bersinar tajam, tubuhnya kecil, tetapi energi yang ia pancarkan menimbulkan rasa takut yang tak terduga. Selama 7 tahun menjadi arwah, Sri Kandi telah belajar, merencanakan dan mempersiapkan momen ini. Sekar Sari menoleh dan tertawa licik. Hahaha, roh kecil, jangan berpikir kau bisa menakutiku, katanya, penuh kesombongan. Tetapi tawa itu segera berubah menjadi rasa takut ketika lilin-lilin bergetar liar dan udara di sekitarnya terasa membeku. Bayangan-bayangan di dinding menari liar, seakan mengisyaratkan bahwa kekuatan yang baru muncul di hadapannya bukan sekedar anak kecil biasa. Sri Kandi menatapnya diam, tetapi aura yang memancar dari tubuh kecilnya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sekar Sari, katanya lembut tetapi tegas. 7 tahun kau menikmati harta keluargaku. 7 tahun kau menguasai yang bukan milikmu. Kini, waktumu membayar. Sekar Sari mencoba melawan dengan mantra dan santet, tetapi semuanya dipantulkan, diserap dan diperkuat menjadi energi Sri Kandi sendiri. Makhluk gelap yang pernah tunduk pada Sekar Sari kini terdiam, takut pada pusaran energi bercahaya dan gelap yang mengelilingi arwah Sri Kandi. Dengan langkah mantap, Sri Kandi mendekat. Ini bukan sekedar soal harta. Ini soal keadilan. Semua penderitaan yang kau ciptakan kini kembali padamu. Tubuh Sekar Sari tersedot ke dalam pusaran energi, merasakan semua dendam, ketakutan dan penderitaan yang selama ini ditimbulkan pada keluarga Sri Kandi. Sekar Sari menjerit, tubuhnya terangkat, dan setiap gerakan untuk melawan dihentikan oleh energi yang telah diasah selama 7 tahun. Tidak ada jalan keluar. Dalam ledakan cahaya dan kegelapan yang mengerikan, Sri Kandi menyerap jiwa Sekar Sari, menyegal kekuatan hitamnya dan menelan seluruh keberadaannya. Harta keluarga kembali ke tangan Sri Kandi, dan energi gelap Sekar Sari kini memperkuat kekuatan arwahnya. Di tengah malam yang hening, Sri Kandi berdiri di ruang itu. Tubuh kecilnya bercahaya lembut. Ia telah menguasai rumah keluarga dan harta yang selama 7 tahun dikuasai Sekar Sari. Beban dendam telah terangkat. Sekar Sari telah dikalahkan. Waktu tidak lagi memiliki arti bagi Sri Kandi. Hari dan malam hanya menjadi bayangan samar yang berlalu tanpa terdengar detik jam. Tubuhnya tetap seperti seorang anak kecil, tetapi pikirannya berkembang seiring berjalannya ribuan tahun. Rumah keluarga Sri Kandi yang dulu dipenuhi tawa, kini sunyi. Lorong-lorong yang panjang terasa seperti labirin tak berujung, dan bayangan setiap perabotan memantulkan kesedihan yang tak pernah padam. Awalnya Sri Kandi merasa bingung dan putus asa. Ia berkeliling rumah, menyentuh benda-benda yang dulu akrab baginya. Mainan, buku diari, foto keluarga. Semua itu memicu kenangan, namun tak seorang pun bisa merasakannya. Ia mencoba memanggil ayah dan ibunya, namun suara itu hanyalah gema yang memantul di dinding. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang merespon. Setiap upaya komunikasi dengan dunia manusia selalu gagal. Kesepian itu mencekam, tapi juga menjadi guru. Sri Kandi mulai memahami bahwa dunia telah berubah untuknya. Energi manusia,
Roh dan kegelapan kini menjadi realitas yang nyata dan bisa disentuh dengan cara yang tak dimengerti manusia. Ia mulai belajar membaca aura, kemarahan, kesedihan, ketakutan dan kebahagiaan manusia maupun roh. Setiap langkah yang ia tampil, setiap gerakan kecil meninggalkan jejak energi yang bisa ia pelajari dan kendalikan. Awalnya roh-roh yang ada di rumah menyingkir. Beberapa adalah roh penasaran yang dulu mungkin sering bermain di rumah itu. Namun kini mereka takut pada aura Sri Kandi. Bahkan makhluk gaib kecil yang biasanya nakal menjauh dari tubuh bercahaya itu. Sri Kandi merasa sedikit kecewa, namun ia tidak menyerah. Kesendirian menjadi ruang belajar dan ia mulai berlatih. Setiap hari, ia menelusuri rumah dari lantai dasar hingga loteng. Ia menyentuh buku, menggoyang perabot, membuka pintu dari jarak jauh. Ia belajar menembus tembok, mengintip lorong-lorong rahasia, bahkan merasakan emosi tersembunyi dari manusia yang melewati rumah. Latihan itu bukan sekedar eksperimen. Ia mulai membangun strategi. Jika suatu saat Segarsari atau makhluk gelap lain datang, ia harus siap. Kesepian itu juga membawanya pada introspeksi. Ia mengenang orang tuanya, Raden Wiryawan dan Dewi Larasati, yang selalu membantu orang lain tanpa pamrih. Kesadaran akan kebaikan mereka memberi Sri Kandi kekuatan moral yang bercampur dengan kemarahan atas pengkhianatan Sekarsari. Ia menyadari bahwa kekuatannya bukan sekedar untuk membalas dendam, tetapi untuk menegakkan keadilan dan menjaga warisan keluarga.